warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Jenaan. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pemerintahan. Pada video kali ini, saya akan membahas permasalahan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang ditemui dalam pemerintahan Indonesia. Masalah-masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak mencapai target sebesar pemerintahan dalam APBN yang sebesar 5,3%. Kementerian Keuangan meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,05%. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan proyeksi tersebut sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun. Ekonomi dunia tahun ini diramal hanya akan tumbuh 3%, level terendah secara krisis finansial global pada 2008 silam dan jauh di bawah proyeksi awalnya yang sebesar 3,7%. Apa saja masalah yang dihadapi Indonesia? Berikut hasil rangkuman. 1. Tren konsumsi rumah tangga menurun. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal angka Romawi 3 2019 ini tercatat sebesar 5,1%. Padahal pada kuartal sebelumnya pertumbuhan konsumsi mencapai 5,17%. Padahal konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 56,5%. Beberapa komponen dalam konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan dari kuartal sebelumnya adalah komponen perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 1,7% dari kuartal sebelumnya mencapai 4,55%. Selain itu, ada juga pencatatan penurunan lain untuk komponen transportasi dan komunikasi sebesar 0,34% dari kuartal sebelumnya sehingga menjadi 4,35%. 2. Andil ekspor bersih terhadap pertumbuhan menurun. Founder Lembaga Riset dan Kebijakan Ekonomi Sigma PHI Indonesia, Arief Budimanta menilai, meskipun ekonomi masih tumbuh positif, tetapi realisasi data pertumbuhan terbaru ini menjadi peringatan bahwa perekonomian nasional tengah menghadapi problem struktural sehingga belum mampu tumbuh cepat seperti yang diinginkan Presiden Jokowi, yakni di atas 7%. Selain itu, ekonomi nasional diburuk dengan kondisi ekonomi global yang melambat dan risiko ketidakpastian yang meningkat, ujarnya dalam siaran pers yang diterima konten. Arief mengatakan komponen ekspor bersih maupun investasi yang diharapkan tumbuh tinggi dan mengubah struktur PDB justru mengalami perlambatan yang cukup signifikan sehingga belum berhasil mentransformasi struktur PDB Indonesia yang hingga saat ini masih sangat didominasi oleh sektor konsumsi. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 lalu, andil investasi dan ekspor bersih terhadap pertumbuhan telah menurun. Pada tahun lalu, pembentukan modal tetap bruto PBTB memiliki andil 2,24% terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada tahun ini hanya sebesar 1,78%. Pemerintah tak gunakan SAL untuk tambahan pembiayaan defisit APBN 2019. Meskipun andil ekspor bersih membaiki yakni dari 1,1% pada triwulan 3 2018 menjadi positif 1,81 pada triwulan 3 2019. Tetapi lebih disebabkan karena impor yang ditransaksi dalam 8,61%, sedangkan ekspor hanya tumbuh 0,02%.
daya saing Indonesia menurun. Peringkat daya saing Indonesia secara global mengalami kemunduran pada tahun ini. Dalam laporan tahun terbarunya, Indeks Daya Saing Global atau Global Competitiveness Index (GCI) Report 2019 menurunkan posisi Indonesia sebanyak 5 peringkat dari posisi ke-48 menjadi ke-50. Terdapat 12 indikator atau pilar yang menjadi penilaian WEF, masing-masing diberi skor dalam skala 0,100. Semakin besar skornya maka semakin ideal pula daya saing pada indikator tersebut. Di atas pemerintahan Jokowi, asumsi APBN sering meleset. Dari 12 pilar Indonesia mengalami penurunan skor pada 5 pilar. Pertama, pilar opsi TIK yang hanya mendapatkan skor 55,4. Kedua, pilar kesehatan juga mengalami penurunan dengan skor 70,8. Ekspektasi Indonesia sehat pada manusia di Indonesia terhitung hanya 62,7 tahun. 3. Pilar kemampuan SDM juga menurun dengan skor 64. Penurunan terlihat pada indikator kemampuan pada lulusan kemampuan digital pada populasi produktif dan kemudahan mendapatkan tenaga kerja terampil. Keempat, penurunan juga terjadi pada pilar pasar tenaga kerja dengan skor 5,57,7. Indikator perbandingan bayaran dan produktivitas, tarif pajak tenaga kerja, fleksibilitas penentuan upah dan kebijakan pasar tenaga kerja yang berlaku saat menjadi beberapa penyebabnya. Kelima, daya saing Indonesia juga menurun pada pilar produk di pasar. Indikator yang menyebabkan penurunan adalah efek distorsi kebijakan pajak dan subsidi pada saing, dominasi pasar dan non-tarif bias, serta produk-produk Indonesia. Indonesia meraih skor cukup tinggi pada pilar stabilisasi makroekonomi dengan nilai 90 dan ukuran pasar market ziz dengan nilai 82,4. 4. Dana saing bermasalah. Kementerian Keuangan akan menghentikan sementara penyaluran dana desa tahap ketiga. Pembekuan ini dilakukan sehingga menunggu proses verifikasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terkait desa yang bermasalah, termasuk dugaan adanya desa fiktif. Direktur Jenderal Dirjen Perimbangan Keuangan Kemakau Estra Primato Bakti mengatakan bahwa Kemendi terkait jumlah desa fiktif yang menerima kucuran dana desa dan pemerintahan pusat. Strategi pemerintahan mendorong laju ekonomi tahun depan. Pembekuan akan dilakukan pada penyaluran dana desa tahap ketiga kepada desa-desa sesuai hasil identifikasi dari Kemendagri, kata Astera. Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri Beni Irawan mengatakan pihaknya masih fokus melakukan validasi desa fiktif di Kabupaten Konera, Sulawesi Tenggara. Sejauh ini, Kemendagri menemukan 4 desa yang terbukti melakukan kesalahan administrasi, yaitu Desa Arombu Utama, Kecamatan Lotama, Desa Lohema, Kecamatan Agreberi, Desa Wiyau, Kecamatan Rauta, dan Desa Nopaha, Kecamatan Lotama. Dana desa keempat ini sudah turun 9,3 miliar dari 2017. Dari 9,3 miliar, baru 47% yang disalurkan ke 4 desa itu, tutur Beni. Ia memastikan pemeriksaan massa terus berlanjut sehingga akan kemungkinan jumlah desa yang bermasalah bertambah. 5. Literasi digital rendah dan pemerintahan. Indonesia diprediksi menjadi negara terbesar dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mentargetkan ekonomi digital mencapai 730 triliun dan pada tahun 2025.
Sayangnya, hal ini tidak diimbangi dengan kesiapan dan perlindungan pemerintah terhadap ekonomi digital. Salah satu Yayasan Konsumsi Indonesia melaporkan adukan terkait ekonomi digital merupakan yang terbanyak dalam ketiga tahun terakhir. Pengaduan yang terkait ekonomi digital berkisar 16% hingga 20% dari total komoditas pengaduan yang diterima YLKI. Hal ini disebabkan kurangnya literasi dan perlindungan dari pemerintah. Pengaduan ini berupa transaksi produksi dan pinjaman online. Literasi digital masyarakat Indonesia yang masih rendah merupakan salah satu pendorong banyaknya laporan konsumen. Masalah masyarakat Indonesia dinilai belum mampu memberikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan data pribadi atau PDP. Selain literasi, regulasi masih menjadi kendala bagi perlindungan konsumen dalam sektor ekonomi digital. Bahkan, Tulus bilang belum hadir dalam melindungi konsumen di era ekonomi digital. Salah satunya masalah belum adanya undang-undang PDP, selain itu rancangan peraturan pemerintah RPP tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik juga masih belum menunjukkan penyelesaian. Kedua regulasi itu diungkapkan Tulus sehingga dibutuhkan oleh karena itu YLKI mendesak pemerintah segera mengesahkan dua aturan tersebut. 6. Penerimaan pajak jauh dari target. Akhir tahun 2019 tinggal menghitung jam, artinya batas waktu otoritas pajak mengejar penerimaan negara semakin sempit, maupun pajak Kementerian Keuangan menambah penerimaan pajak sebesar 311 triliun. Berdasarkan bisikan sumber konten Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 26 Desember 2019 baru mencapai 80,29% dari target akhir tahun sebesar 1.577,6 triliun. Artinya penerimaan pajak baru sekitar 1.266,65 triliun. Dengan target tersebut, otoritas pajak harus bergegas mengejar sekitar 19% dari total target pemerintahan, menyadari bahwa pelemahan ekonomi global yang membuat realisasi penerimaan pajak meleset dari target pada ditetapkan. Pencapaian penerimaan pajak sampai dengan November 2019 mampu mencerminkan kegelisahan penerimaan. Masalah-masalah demokrasi yang ada di Indonesia. Indonesia masih berada pada transisi jalan di tempat yang berlarut-larut, bahkan beberapa tempat mengalami kemunduran yang membuat kita masih jauh dari harapan demokrasi terkonsolidasi. Demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi yang ciri-cirinya. 1. Demokrasi bisa berjalan dengan berproses dalam masa waktu yang lama. Yang kedua, ada penegakan hukum berjalan baik. Yang ketiga, pemilu yang adil dan kompetitif. Yang keempat, kelis sistematik yang kuat. Yang kelima, ekonomi budaya asing negara. Masalah krusial didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masyarakat dan ilmu pengetahuan, melainkan lebih karena pertimbangan ekonomi politik. Absensi gerakan mahasiswa yang mampu gagasan bermasalah. Kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan kementerian diikuti. Pengawasan atas subversi atas aktivitas dosen, baik di media sosial ataupun di dunia nyata, merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemah suara kritis dari kampus. 5. Parpol. Permasalahan demokrasi terbesar kita saat ini akan lemahnya partai politik, bermula dari rekrumen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen terlibat di eksekutif maupun legislatif dan UKD setelah reformasi partai belum mulai dengan menunjukkan rekrumen dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu.
Di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat pelembagaan partai politik yang terhadap kader bisa dilakukan oleh kader pendatang baru politik dengan lebih masif. Akhirnya, sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Pemilu biaya tinggi karena masifnya praktik politik merupakan catatan lainnya. Aspinall dan Ward mencatat bahwa dari masa ke masa pemilu di era reformasi semakin mahal, dari mulai efek tinggi sampai dengan pemilu 2019 sebagai pemilu termahal. Media sosial, lemahnya di antara warga negara sebagaimana tampak dalam persekutuan yang tajam dan kurang beradab antara netizen. Media sosial merupakan catatan paling penting lainnya. Warga negara belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, dan bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Marak ujar kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan politik atau keyakinan tidak boleh mengerus modal percaya, toleransi, saling tolong-menolong, dan saling menghargai pendapat. Ancaman kebebasan media dan berekspresi seperti pembangunan buku, pencekalan diskusi buku dan film, ancaman pidana untuk ilmuwan dari luar dan melakukan penelitian di Indonesia merupakan masalah lain. Penggunaan UU yang mempidana warga atau jurnalis merupakan ancaman lain untuk kebebasan berekspresi. Kemunduran. Setelah 4 tahun pemerintahan berjalan, kritik daripada analisis dalam negara maupun luar negeri mulai muncul. Menganalisis perkembangan demokrasi di Indonesia dan berkaum bahwa terjadi kemedakan dan bahkan kemunduran demokrasi di masa Presiden Jokowi, mulai melakukan praktik dan non-demokratis seperti membubarkan ormas tanpa proses hukum, meningkatnya toleransi, semakin kuatnya polarisasi politik, masif kabar bohong, dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlu partisipasi semua pihak, baik intelektual, aktivitas, jurnalis, dan partai politik untuk menyadari situasi kemedakan bahkan kemunduran demokrasi di Indonesia untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Rendahnya dialog dan sinergis di antara berbagai elemen itu adalah masalah demokrasi kita hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.